صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa syukru ala ni'amillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul adzim. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah pada subuh ini kita sama-sama telah diberikan anugerah oleh Allah SWT yang sangat besar. Yang pertama adalah telah Allah bangunkan dari relap tidur kita, sehingga pikiran kita kembali berfungsi, mata kita bisa lagi melihat kekuasaan Allah, telinga kita bisa mendengar, dan juga tubuh kita, kaki kita bisa berjalan. Tentunya ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang patut kita syukuri. Alhamdulillah. Yang saya hormati segenap pengurus Masjid Jamiat Taqwa, Ketua Masjid Jamiat Taqwa Pak Haji Suyatno, Ketua Yayasan Bapak Haji Sufriyatno, dan segenap jamaah Bapak Ibu yang saya hormati. Sebelum lanjut, karena ini saya sebagai pengganti pemateri, walau alam katanya sakit, kita doakan semoga kasih kesembuhan. Muazin kita masih dirawat di rumah sakit, Bapak Muhaimin. Kita doakan semoga Allah angkat penyakitnya, bisa kembali dengan kita berjamaah di masjid kita ini. Sudah 2 hari atau 3 malam ya, kita bacakan surat Fatihah, semua Allah angkat penyakitnya. Allahumma shfilahu al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemudian yang kedua, alhamdulillah forum silaturahmi masjid dan mushola Komplek Pertamina Ponoranji ini telah menggalang peduli Sumatera dan sudah kita kirim melalui BSI. Alhamdulillah terkumpul 27 juta lebih kepada Bapak Ibu yang sudah berdonasi. Kami mengucapkan banyak terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas dengan yang berlipat ganda. Dan juga sampai sekarang masih membantu, mengharapkan bantuan kita semua, saudara-saudara kita yang ada di sana. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, satu ketika Rasulullah sehabis sholat subuh bertanya kepada para sahabat, kaifa asbahtum? Apa kabar pagi hari ini? Kalau kita ditanya habis subuh ini, apa kabar Bapak Ibu? Jawabannya, alhamdulillah. Enggak salah. Memang begitu keberadaannya.
Tapi sahabat ini jawabannya tidak seperti itu. Apa jawabannya? Kata para sahabat, asbahna mu'minina billah. Pagi hari ini kami tetap beriman kepada Allah. Nah, ini ya. Mendengar jawaban para sahabat, Rasulullah merasa bahagia. Karena boleh jadi ada sebuah kekhawatiran. Keimanannya mengendor. Karena pada saat itu adalah keimanan para sahabat masih belum kokoh. Dan ini adalah usaha Rasulullah yang sangat berat. Mengajak umat manusia supaya beriman kepada Allah. Maka mendengar sahabat ucapan kami tetap beriman kepada Allah. Sangat luar biasa bahagianya Rasulullah SAW. Para nabi, para rasul juga berdakwahnya intinya adalah mengajak supaya beriman kepada Allah dan mau menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita ini Bapak Ibu sudah diberikan oleh Allah hidayah iman. Tanpa ada usaha seperti orang-orang terdahulu. Bapak kita sudah beriman, ibu kita sudah beriman, kita lahir juga sudah beriman kepada Allah. Alhamdulillah tuh. Dan iman ini merupakan salah satu penguat, salah satu motivasi untuk melaksanakan ibadah. Bapak Ibu mau melaksanakan sholat berjamaah karena memang keimanannya bagus. Habis sholat duduk bersimpuh seperti ini mau karena ada iman. Meskipun duduknya nyender nggak apa-apa. Yang sakit dengkulnya ya nelonjor gitu ya. Yang penting ada imannya. Pernah saya sampaikan iman itu adalah sebagai setrum. Ya. Lampu nyala karena ada setrum. AC nyala karena ada setrum. Mic bisa dipakai juga karena ada setrum. Nah sekarang mic ada, AC ada, lampu ada, setrum ada, tapi nggak nyala. Bertanda apa? Koslet. Ya. Jadi ada orang yang dirinya mengaku beriman kepada Allah, tapi pas begitu hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, dia tidak mau sholat, itu sama dengan orang koslet. Begitu ada dia kemampuan untuk mengeluarkan zakat, ngaku dirinya beriman, tapi dia tidak mau berzakat, itu namanya orang koslet. Insya Allah Bapak Ibu tidak pada koslet ya. Ya pada duduk bersimpuh di sini ngantuk-ngantuk nggak apa-apa. Ngantuk itu anugerah dari Allah Pak. Jadi ada yang bertanya begini, ada orang malam, pada saat malam hari dia bangun untuk sholat tahajud. Ada orang yang tidak bangun tahajud tapi dia sholat subuh berjamaah. Bagusan mana? Katanya kan gitu. Dua-duanya bagus. Kenapa? Yang pertama tadi dia bangun sholat tahajud. Untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dia bela menyisihkan malamnya untuk dekat dengan Allah. Kenapa yang kedua juga bagus padahal dia tidak sholat tahajud? Bagus karena apa? Menikmati anugerah dari Allah yaitu tidur. Sama-sama Pak. Ya. Tapi boleh jadi
ada nilai plusnya kalau orang tahajud. Ya. Tapi jangan disalahkan, ini tahajud enggak, malah tidur aja. Ya. Imam Syafi'i itu pernah tuh dia bertamu, lalu ada seseorang yang ingin tahu bagaimana ibadahnya Imam Syafi'i itu. Ternyata malam juga dia tidak tahajud, hanya dia tidak tidur, nulis aja terus. Kalau sekarang nulis itu. Jadi tanya tuh, Tuhan kenapa malam tidak tahajud? Ternyata jawabannya itu saya memikirkan suatu ilmu katanya. Itu lebih baik daripada tahajud. Nah gitu. Jadi menyelesaikan satu ilmu itu lebih baik daripada sholat tahajud itu, Masya Allah. Baik Bapak Ibu yang saya hormati. Kita ini sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang harus kita munculkan adalah rasa kecintaan kepada Allah melebihi kecintaan kepada apapun dan kepada siapapun. Jika ada Bapak Ibu yang cinta kepada Allah tetapi masih ada kecintaan kepada Tuhan yang lain, maka itu tidak dibenarkan dalam pandangan iman. Kita lihat di dalam surat 2, surat Al-Baqarah ayat 165. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbun kama yuhibbunallah. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada. Dan dari sebagian manusia ada orang yang ngambil sembahan selain Allah. Yuhibbunahum ka hubbillah. Mereka mencintainya seperti mencintai Allah. Walladzina amanu asyaddu hubbillah. Dan orang-orang yang beriman sangat mencintai Allah. Jadi wajib tidak adanya Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian apa yang harus kita munculkan sebagai orang yang beriman? Tentunya adalah mencintai Allah. Apa buktinya cinta kepada Allah? Orang yang beriman tidak khawatir menghadapi kematian. Kenapa? Karena kematian itu adalah merupakan suatu jalan pembuka untuk berjumpanya dengan Allah. Jadi orang yang beriman sangat rindu ingin berjumpa dengan Allah. Jalan untuk berjumpa dengan Allah adalah kematian. Nah ini ya. Jadi orang beriman itu nggak takut tuh dengan kematian itu. Ya. Yang takut apa? Adalah pada saat kita meninggal dunia, berjumpa dengan Allah dengan keberadaan berlumuran dosa dan tidak membawa amal soleh. Itu yang harus kita takuti. Ya. Jadi dalam hal ini Bapak Ibu, kita harus berusaha semaksimal mungkin. Karena kan kita tidak tahu ya, usia kita sampai berapa lama. Sudah banyak saudara-saudara kita yang sudah mendahului kita. Di komplek ini Masya Allah, para sesepuh-sesepuh kita sudah terlebih dahulu meninggalkan kita. Termasuk pendiri-pendiri masjid awal di sini sudah pada meninggal. Terakhir yaitu Bapak Haji Siddiq Rais. Ya. Nah kita juga tinggal nunggu giliran ya. Semoga kita semua di akhir hayat itu dalam keadaan husnul khotimah ya. Nah ini yang pertama, kita tidak ada rasa takut tuh kalau orang beriman untuk menghadapi kematian itu. Yang kedua, bahwa bentuk rasa cinta kepada Allah adalah mencintai orang yang dicintai sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapakah orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Salah satunya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Kalau kita lihat sejarah, termasuk Nabi Ibrahim, pokoknya para nabi dan rasul itu adalah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh sebab itu kita harus benar-benar, kalau memang benar mencintai Allah Subhanahu wa taala, harus ikut Nabi. Ayatnya sudah pada hafal semua ini, yang terdapat di dalam surat 3 surat Ali Imran. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah ya Muhammad, jika kalian cinta kepada Allah, maka ikuti Allah. Itu kata Rasulullah. Kalau kita cinta kepada Allah, maka hendaknya harus mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang harus kita ikuti dari Rasulullah SAW itu? Yang pertama adalah fil ibadati, di dalam ibadahnya. Yang kedua adalah fil khuluqi, di dalam akhlaknya. Yang ketiga adalah fil af'ali, dalam pekerjaannya. Minimal 3 saja. Insya Allah, Allah cinta sama kita karena kita mengikuti Rasulullah SAW. Yang pertama dalam ibadahnya, Pak. Kita sudah mafhum semua bahwa Rasulullah itu adalah maksum, terpelihara dari noda dan dosa. Sudah pasti masuk ke dalam surga. Ibadahnya Masya Allah luar biasa, Pak. Salatnya, khusyuknya luar biasa. Sodakohnya luar biasa. Itu Rasulullah SAW. Lalu ada orang bertanya, untuk apa Rasulullah itu sholat? Ibadah kan gitu. Padahal dia maksum, sudah terpelihara dosanya, lalu sudah pasti masuk ke dalam surganya kan gitu. Ibadahnya Rasulullah adalah merupakan bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita ibadah adalah boleh jadi karena ingin masuk surga. Bolehkah kita beribadah karena berharap surga? Ya boleh. Ya. Tetapi jangan menjadi suatu hal yang pokok. Karena surga itu adalah dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gapailah rahmat Allah, salah satunya dengan mendirikan sholat. Maka Rasulullah SAW pernah ditanya nih, tentang sholat malam. Bukan Rasulullah, Siti Aisyah, Sayyidah Aisyah ditanya, bagaimana sholatnya Rasulullah di waktu malam hari, yaitu sholat malam? Jawab Siti Aisyah, dia menjawab, yusalli arba'an, summa yusalli arba'an, summa yusalli salasan. Rasulullah melaksanakan sholat malamnya itu baik di bulan Ramadan ataupun di luar Ramadan 4 rakaat, kemudian 3 rakaat. Tetapi kalian tidak boleh bertanya tentang panjangnya sholat Nabi dan bagusnya sholat Nabi. Nah, gitu ya. Kenapa? Karena nggak bakalan mampu, Pak. Panjangnya sholat Nabi itu Masya Allah, kita nggak bakalan mampu. Pernah saya sampaikan kan, Nabi itu panjang bacaan suratnya pada satu rakaat sampai 3 surat, kakinya sampai bengkak kan gitu. Kita nggak bakalan mampu. Begitu bagusnya khusyuknya, kita tidak akan mampu. Nah, makanya Rasulullah itu adalah ibadahnya untuk mewujudkan rasa syukur kepada Allah. Bukankah aku tidak boleh menjadi hamba yang bersyukur begitu ya. Alhamdulillah Bapak Ibu sholatnya udah pada khusyuk ya. Saking khusyuknya rakaatnya lupa.
Iya kan? Jadi awas Pak ya. Makanya hikmahnya sholat berjamaah itu akan menggiring kehusuan kita. Karena akan terbawa dengan kondisi. Ya. Awas nih. Kita harus bisa juga jadi imam Pak. Kalau ke masjid, kalau nggak ada imam siap jadi imam. Kalau tidak ada imam. Insya Allah bisa. Kalau sholat zuhur dan asar. Karena sholat zuhur dan asar itu modalnya cuma dua. Allahu Akbar sama-sama Allah. Yang kedengarannya itu. Terus begitu sholat maghrib, sholat isya, dorong-dorongan. Ya gitu ya. Harus berani Pak jadi imam. Khususnya dalam sholat berjamaah, imam dan makmum harus sinkron Pak ya. Gunanya makmum adalah mengingatkan imam supaya dia apabila lupa mengganti imam apabila dia batal gitu. Harus paham, khususnya yang persis di belakang imam tuh. Imam batal, lalu dia jalan ke samping karena ada pintu. Dia ngomong, imam mau kemana katanya itu? Lagi sholat. Ya, dan ini pernah terjadi Pak. Pernah terjadi ini. Sholat berjamaah, imamnya kabur. Saya pernah ceramah di Parung Panjang. Bicara masalah sholat berjamaah seperti ini. Dulu, saya naik kereta. Yang zaman dulu keretanya yang segala macam masuk Pak. Ya. Nah, sampai di sono ceramah membicarakan tentang sholat berjamaah. Jadi ada seseorang yang memang komitmen dia dengan sholat berjamaahnya. Dia ingin naik kereta yang ke jurusan Rangkas. Waktu sudah mepet masuk maghrib. Kereta belum datang. Begitu maghrib datang, azan dikumandangkan, karena dia memang komitmen harus sholat berjamaah. Maka dia wudhu, sholat, dan dia jadi imam. Ya, semua banyak di situ. Yang namanya musola kecil ya penuh itu. Habis sholat begitu 1 rakaat Pak, kereta datang. Kucu kereta datang. Pasti pikirannya si imam ini kan pudar. Nah, pas butuh rakaat yang kedua giliran sujud, dia kabur Pak. Nah si imam tadi kok sujudnya lama banget katanya. Nah ada orang yang paham sholat berjamaah, khususnya yang di belakang imam, dia bangun sendiri, Allahu Akbar. Ternyata imamnya sudah nggak ada. Ini bukan cerita ngarang, cerita beneran Pak. Coba. Habis itu ceramah, biasa ada jamuan ngobrol. Ada orang yang tawa terus itu. Ada apa? Ini Pak Ustadz, orang yang imamnya kabur, ini orangnya katanya. Masya Allah, ternyata orang Parung Pak. Ya. Nah di sini Pak, jadi apa yang harus kita lakukan bentuk rasa cinta kepada Allah, mengikuti Rasulullah, salah satunya adalah dalam ibadahnya. Rasulullah yang sudah maksum, yang sudah pasti masuk ke dalam surga, dia ibadahnya luar biasa. Kita yang banyak dosa, yang belum tentu masuk ke dalam surga, maka kenapa kita begitu alka atau malas untuk melaksanakan ibadah? Paling tidak kita meningkatkan ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang kedua, kita harus mengikuti Rasulullah itu apa? Fil khuluqi, di dalam akhlaknya Pak. Apa akhlak Rasulullah? Banyak. Siti Aisyah ditanya tentang bagaimana akhlak Rasulullah, dia menjawab, khuluquhu Al-Quran. Akhlaknya adalah Al-Quran. Akhlak Rasulullah itu Al-Quran Pak. Namun kita melihat
ada akhlak Rasulullah, paling tidak ada 4. Yang ini juga sudah hafal, jadi hanya mengingatkan aja. Apa akhlak Rasulullah? Yang pertama, Rasulullah memiliki sifat siddiq. Apa itu siddiq? Siddiq itu artinya benar. Rasulullah senantiasa benar dalam perkataannya, benar dalam perilakunya, dalam kondisinya selalu benar. Dan ini harus kita ikuti. Jujur, benar harus kita ikuti. Tidak boleh gigit, tidak boleh berdusta. Sehingga Rasulullah menjelaskan dengan tegas, inna sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah. Sesungguhnya jujur, benar adalah membawa kepada kebaikan, dan kebaikan itu membawa ke dalam surga. Ya, orang jujur itu begitu, Pak. Surganya surga dunia dan surga akhirat. Orang jujur itu Masya Allah diseganin orang, dihormatin orang. Orang jujur. Ya. Dan ini harus jujur, Pak. Jujur kepada siapa? Jujur kepada istri, jujur kepada suami, jujur kepada anak, kan gitu ya. Harus jujur, tidak boleh dusta, harus benar. Contoh begini, Pak. Seorang ibu, seorang istri itu ulang tahun ya, ulang tahun. Kalau orang ulang tahun kan biasanya suka ada yang diharapkan. Suaminya sudah tahu nih istri itu pengen ada suatu pengharapan dari seorang suami. Itu suami itu beli hadiah, Pak, di toko kain. Oh, untuk siapa? Untuk sang istri yang ulang tahun. Suami ini belinya apa? Bahan atau kainnya itu yang kasar, warnanya norak. Dibeli, dibungkus dengan rapi. Begitu sampai di rumahnya, istrinya ulang tahun, diberikan kepada istri. Selamat ulang tahun ya, Mak. Ya, semoga panjang umur, sehat badan, barokah hidup. Ya, dikasihlah ini hadiah. Ini aku cuma ini hadiahnya, mohon diterima dan mohon ada apa, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kira-kira itu si istri nerima nggak? Nerima itu. Nerima. Dikasih hadiah, bangga. Bangga luar biasa. Karena perhatian tuh. Begitulah perhatiannya seorang istri. Dikasih hadiah luar biasa. Padahal itu cuma hadiah seperti itu. Lalu dibuka dia. Ngumpet bukanya itu di kamar, Pak. Pas begitu dibuka, kainnya kasar, jelek, warnanya juga norak. Suami bertanya, ini harus jujur Ibu. Mak, gimana bahan kemarin, bagus nggak? Bagus. Ini harus jujur. Ya. Terus warnanya, hebat, pasti orang nggak ada yang beli, katanya kan itu. Itu bohong yang boleh, dusta yang boleh, menggembirakan orang. Ya, sejujurnya kan itu jelek. Karena itu menggembirakan orang lain, yang seperti itu juga ya nggak apa-apa. Nah, itulah hal yang kita harus apresiasi, harus jujur. Bagaimana kalau dusta? Dusta itu adalah kata Nabi, innal kadziba yahdi ilal fujur wa innal fujura adalah yahdi ilal jannah. Sesungguhnya dosa itu adalah membawa kepada keburukan, dan keburukan membawa ke dalam neraka, ilan nar, ya bukan jannah, ilan nar, membawa ke dalam neraka. Innal kadziba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar. Dusta membawa kepada keburukan, dan keburukan membawa ke dalam neraka. Ya. Nah, inilah sifat Nabi, jujur, luar biasa. Ya.
Kemudian yang kedua sifat Rasulullah SAW adalah sesudah siddiq amanah. Apa itu amanah? Amanah itu dapat dipercaya. Dan inilah yang harus kita implementasikan di dalam kehidupan, senantiasa memiliki jiwa amanah. Allah sudah menitipkan segala-galanya kepada kita. Apa amanah dari Allah? Yang pertama adalah amanah iman. Allah sudah mengamanahkan kepada kita kalimat la ilaha illallah. Harus dijaga. Yang kedua adalah kita punya keluarga, itu amanah dari Allah. Kemudian harta yang Allah berikan, itu juga amanah. Kita harus dijaga. Ya. Tidak boleh curang. Tidak boleh khianat. Lawannya adalah khianat. Tidak sedikit orang yang sekarang ini memiliki sifat khianat. Tidak amanah. Sudah banyak kita perhatikan di media itu, Masya Allah. Orang yang tidak amanah. Dikasih amanah justru dia berlaku khianah. Curang. Kalau orang yang amanah, dia akan senantiasa menyenangkan dirinya, bahagia dirinya. Orang jujur, orang amanah, hatinya akan menjadi bahagia. Tidak dihantui dengan sesuatu yang akan menggelisahkan dirinya. Itu adalah orang jujur dan orang yang amanah. Harus dirawat amanah itu. Dunia ini amanah yang harus kita pelihara. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum menciptakan Nabi Adam, Pak, dunia ini sudah ada. Bumi sudah dihamparkan, langit sudah ditinggikan, pepohonan sudah ditumbuhkan, air sudah dialirkan, binatang sudah berkeliaran, malaikat sudah ditugaskan, jin juga sudah nunggu, Pak. Pas begitu turun ke alam dunia, ini sudah disiapkan fasilitasnya, sudah diamanahkan oleh Allah. Nih, dunia ini adalah diamanahkan kepada kita sebagai anak keturunan Adam. Harus dirawat. Makanya kita sebagai khalifah fil ardi harus merawat itu bumi. Diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak boleh khianat. Ya. Sekarang kita saksikan, Masya Allah, Pak. Allah kan kalau menurunkan hujan itu ya air. Air itu turun ke gunung. Sebagiannya mengalir ke kali itu air. Kemarin mah aneh, turun hujan kok yang hanyut itu gelondongan kayu. Ya. Berarti ada orang yang tidak amanah. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Ini kata Allah. Jangan kalian berbuat kerusakan di bumi sesudah Allah memperbaikinya. Allah sudah menciptakan alam ini begitu indah. Jangan dirusak. Dirusaknya dengan apa? Salah satunya dengan akhlak. Akhlak apa? Akhlak mazmumah, akhlak tercela. Ya. Surat Ar-Rum ayat 41. Zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Nampak kerusakan di darat dan di lautan itu akibat ulah tangan manusia, Pak. Tidak amanah. Tidak apa, enggak pada ngaku tuh dalam hal ini tuh. Ini amanah dari Allah. Dirusak ekosistemnya, dirusak hutannya, yang kita, Bapak Ibu, tidak pernah menanamnya. Saya pernah ke Kalimantan sampai 3 kali itu, Pak. Kalimantan itu sebenarnya singkatan kali dan hutan, kan gitu ya.
kalinya luas-luas, hutannya begitu. Pas begitu saya naik speedboat di Barito dan Kahayan, di situ sungai, ada Masya Allah itu kayu, gelondongan itu ditarik sama kapal kecil. Saya tanya, itu punya siapa? Ya siapa lagi kalau bukan orang Jakarta, katanya Allah. Nanam enggak, nebang iya. Itu merusak. Ya, itu tidak amanah. Perilakunya seperti itu. Bahkan merusaknya dengan akhlak apa? Mazmumah, tercela. Salah satunya tidak sedikit orang yang berlaku maksiat. Kemaksiatan itu, Pak. Tidak amanah. Apa itu maksiat? Maksiat itu adalah menimbulkan dosa. Apa itu dosa? Ya, awas. Dosa adalah sesuatu yang menggelisahkan hati dan takut ketahuan sama orang lain. Itu dosa namanya. Maksiat, Pak. Kalau di zaman jahiliyah dulu, Rasulullah berdakwah kepada orang jahiliyah. Apa perilaku jahiliyah itu? Yang pertama adalah mabuk, Pak. Suka pada mabuk, Pak. Ya. Yang kedua madon. Madon itu apa? Main perempuan. Sekarang ada nggak? Yang mabuk-mabuk ada? Ya kan? Yang ketiga main judi. Apa enggak? Judi sekarang masih ada. Merabah. Bahkan sekarang judol. Kalau dulu kan ada namanya, judi itu apa namanya? Togel. Tahu togel apa sih katanya? Toko gelap. Saya pernah khotbah Jumat di hotel apa namanya Kemang. Diamanatin sama orang pengurus di situ. Pak, nanti bahas masalah judi ya katanya. Memang kenapa? Oh, di sini katanya togelnya luar biasa. Masya Allah. Dulu kan belum ada smartphone sekarang. Ada SMS aja dulu. Pakai SMS Pak katanya judinya itu. Sekarang judol lagi yang luar biasa. Backingnya bukan orang kecil. Itu jahiliyah. Ini jahiliyah modern, Pak. Mabuk, madon, main, ya. Madat. Madat itu apa? Candu. Itu perilaku jahiliyah, Pak. Ya. Ini masih semerbak. Itulah kemaksiatan. Ya. Jadi dalam hal ini kita harus menjadi orang yang amanah karena apa? Itu perilaku Rasulullah. Dia amanah sekali. Dari mulai kecil dia senantiasa jujur, amanah. Maka titel yang diraih oleh Rasulullah Al-Amin. Artinya apa? Dapat dipercaya. Ketika kaum Quraisy itu merenovasi Ka'bah pada saat itu, Pak. Sehingga ada sebuah wacana untuk menaruh apa namanya Hajar Aswad, karena di situ ada kabilah atau suku-suku, ya. Itu berebut, saya yang berhak, kelompok kami yang berhak. Akhirnya apa? Rasulullah itu yang dipercaya. Rasulullah menggelar sorbannya, lalu Hajar Aswad ditaruh di tengah-tengah sorban, kemudian masing-masing kabilah di situ adalah memegang ujung sorbannya, ada 4 di situ diangkat. Maka Rasulullah naruh di situ Hajar Aswad di tempatnya di Ka'bah. Itu karena orangnya amanah, jujur. Ya. Itu adalah sifat Rasulullah SAW. Sidik, amanah, fatonah. Ya. Kita harus memiliki juga fatonah. Apa itu fatonah? Cerdas, cerdik, Pak. Rasulullah itu Masya Allah kecerdasannya luar biasa. Ya. Memperjuangkan agama, menanamkan akidah di Makkah 13 tahun, kemudian juga berjuang di Madinah adalah 10 tahun, 23 tahun kurang lebih memperjuangkan agama. Rasulullah itu berhasil. Kenapa? Dia memiliki kecerdasan.
Salah satu kecerdasannya adalah bisa mempersatukan antara kaum muhajirin dan kaum ansor. Bahkan untuk membentuk negara supaya negara itu maju, bagus, aman, maka dipersatukanlah antara orang Yahudi dan juga orang-orang Nasrani. Cerdas, Pak. Kecerdasannya itu ya mungkin di atas rata-rata ya. Hebat Rasulullah cerdas itu. Namun Rasulullah juga tidak pernah luput dari senda guraunya, tapi senda gurau Rasulullah itu tidak pernah dusta, Pak. Ya. Satu ketika itu dia ngajak temannya itu jalan-jalan lah kalau kita ini. Sahabat yang satu, ya Rasulullah ikut katanya. Boleh, kamu ikut, nanti saya akan kamu naikkan anak unta katanya. Besok harinya Rasulullah bawa unta 2. Rasulullah sudah di atas unta, ayo tuh kamu naik, kata sahabatnya. Ya Rasulullah, bukankah engkau sudah berkata bahwa saya akan dinaikkan anak unta, tapi ternyata adalah induknya. Iya, ayo naik, itu anak unta. Enggak, itu induknya. Iya, itu juga anak unta, bukan anak sapi, katanya kan itu. Nah, itulah bercandaannya Rasulullah, tidak pernah dusta. Amanah. Amanah, fatonah. Kemudian tablik, Pak. Tablik artinya apa? Menyampaikan. Rasulullah selain daripada memimpin negara, memimpin keluarga, adalah sebagai Rasul. Senantiasa berdakwah. Tugas Rasulullah di dalam surat Al-Ahzab itu Allah jelaskan, ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira. Wahai Nabi, ini panggilan Allah kepada Nabi, Pak. Tidak pernah menyebut namanya. Begitu hebatnya ya Rasulullah SAW. Dipanggil oleh Allah adalah gelarnya, kehormatannya, yaitu Nabi dan Rasul. Tetapi kalau namanya Nabi yang lain, itu dipanggil namanya. Ya Ibrahim, ya Musa, ya Isa. Tapi kalau kepada Nabi Muhammad adalah tidak pernah memanggil namanya. Ya Muhammad, enggak. Kalau Bapak Ibu menemukan dalam ayat kata-kata Muhammad, berarti di situ adalah untuk menjelaskan kedudukan Nabi. Seperti ada kalimat Muhammadur Rasulullah. Nah, di situ Muhammad itu adalah utusan Allah. Maka Muhammadun aba ahadin mir rijalikum walakin Rasulullah. Gitu. Untuk menjelaskan. Makanya kita juga harus hormat kepada Rasulullah. Salah satunya adalah membaca sholawat. Jika Bapak Ibu mendengarkan ayat di dalam surat Al-Ahzab, ini sudah apa semua? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Jawabannya apa? Suka salah itu. Bukan Allahumma Muhammad. Kenapa? Ya ayyuhalladzina amanu shollu. Nah, baru sesudah ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima, baru kita baca sholawat. Kalau baru innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ucapannya apa? Alhamdulillah. Ya. Kemudian Allah nyuruh, wahai orang-orang beriman, bersolawatlah kalian kepadanya. Maka baru Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat kepada Nabi. Ada yang nanya, bagaimana Allah bersalawat kepada Nabi? Kan bingung tuh jawabannya. Kalau Allah sama dengan salawatnya kita kepada Nabi, berarti kedudukan Rasulullah adalah sangat tinggi. Ya. Jadi ternyata makna dari innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi, sesungguhnya Allah dan para malaikat terus menerus mencurahkan rahmatnya kepada Nabi. Nah, di situ.
mencurahkan rahmatnya, bukan salawat seperti kita. Ya. Jadi kehormatan kepada Nabi dicontohkan oleh Allah dengan panggilan kehormatannya. Ya ayuhan nabiyyu, inna arsalnaka, sesungguhnya kami utus engkau ya Muhammad. Sebagai apa? Basyiran wa nadhira, sebagai memberi kabar gembira dan memberi peringatan. Ya. Basyiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi, dan juga sebagai dai, sebagai orang yang senantiasa mengajak kepada Allah. Nah, jadi tugas Rasulullah itu juga berdakwah, memberikan kabar gembira. Barang siapa yang beriman dan beramal saleh nanti mendapatkan kenikmatan surga. Barang siapa yang tidak beriman lalu yang melaksanakan kemaksiatan, maka Allah sudah siapkan nerakanya. Itu dikasih peringatan Allah. Itu adalah merupakan salah satu tugas dari Rasulullah SAW. Selalu mengajak. Kita juga hendaknya menjadi para da'i. Ya. Jadi dakwah itu bukan kewajiban ustadz, bukan kewajiban para ulama, tetapi semua umat Islam wajib mendakwahinya, paling tidak mendakwah dirinya sendiri. Ya. Ajak. Apa dakwah itu? Mengajak. Ada dakwah bilhal, dengan perilaku, dengan perbuatan, Pak. Ini dakwah apa? Bil lisan, dengan lisan, dengan ucapan, dengan ceramah, dengan nasihat, itu bil lisan. Ya. Itu yang paling gampang dengan bilhal tadi, dengan perilaku. Ya. Menunjukkan kebaikan kepada seseorang, supaya orang juga mengikuti kebaikan kita. Ya. Itu adalah sifat Rasulullah, tabligh. Nah, itu jadi salah satu dari cinta kepada Allah. Buktinya adalah tadi tidak ada rasa takut kematian, karena kematian merupakan jalan untuk berjumpa dengan Allah. Yang kedua, mengikuti Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga, bentuk rasa cinta kepada Allah itu apa buktinya? Harus ada pengorbanan. Ya, harus ada pengorbanan, Pak. Seseorang kalau sudah ada mencintai sesuatu, pasti dia akan berusaha apapun pengorbanannya. Terutama dalam agama, Pak. Coba para sahabat, sesudah dia masuk Islam, Masya Allah, pengorbanannya luar biasa. Bukan hanya masalah harta dan jiwanya, umurnya mereka serahkan untuk berjuang di agama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga untuk mengintrospeksi kita sejauh mana pengorbanan kita terhadap agama itu. Ya. Salah seorang nabi terkenal dengan sebutan Khalilullah. Siapa tuh? Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Jadi Rasul Ibrahim ini adalah Khalilullah, kekasih Allah, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa disebut Khalilullah, mendapat julukan Khalilullah? Yang pertama, dia adalah mendahulukan perintah Allah daripada perintah yang lainnya. Buktinya apa? Masya Allah. Sesudah meninggalkan itu Ismail yang masih merah, pada saat itu timbul rasa cinta dan rindu ingin berjumpa dengan Ismail. Mimpi. Allah menyuruh untuk menyembelihnya, coba bayangkan. Apa dia laksanakan? Dilaksanakan, Pak. Kenapa? Itulah Khalilullah. Dia mementingkan perintah Allah terlebih dahulu daripada yang lainnya. Sekalipun harus menyembelih anaknya, dia laksanakan. Maka disebut dia Khalilullah. Yang kedua, bahwa Nabi Ibrahim mendapatkan sebutan Khalilullah itu apa? Dia senantiasa suka menghormati tamu.
Ya, pernah satu ketika hidangan makanan sudah siap, Pak. Ya, dia mencari orang untuk sama-sama makan di rumahnya. Tuh. Jadi menjamu tamu itu luar biasa dia. Tidak pelit. Kalau kita makanan sudah siap, lalu kita sudah mulai juga ingin menyantap hidangan itu, lalu ada tamu. Bagaimana sikap kita? Ya, tamu nih, saya mau makan gitu tuh. Mestinya diajak. Yuk kita makan. Itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia senantiasa menghormati tamu dan juga menjamu kepada tamu itu. Maka disebut Khalilullah. Jadi harus ada pengorbanan, Pak. Pengorbanan ilmu, pengorbanan tenaga, dan sebagainya. Ya. Jadi harus ada benar-benar pengorbanan untuk agama kita. Yang terakhir, bahwa bentuk rasa cinta kepada Allah, kita harus sering menyebut-nyebutnya. Artinya berzikir. Sebutlah nama Allah. Selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surat Al-Ahzab ayat 41, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang beriman, maka berzikirlah dengan nama Allah dengan sebanyak-banyaknya. Zikir. Selalu ingat. Ya. Apa kalimat zikirnya? Baca Quran. Rasulullah mengajarkan ada 4 kalimat subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Ada 2 kalimat yang mudah diucapkan dengan lisan, akan memberatkan timbangan, dicintai sama Allah. Apa? Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Paling tidak ucapkan ketika kita melihat keagungan Allah adalah ucapan subhanallah. Melihat gunung, subhanallah. Pokoknya subhanallah itu adalah kalimat yang terakhir yang sudah kita tidak akan mampu untuk memikirkannya, maka ucapkan subhanallah. Kenapa? Pada saat Rasulullah SAW Isra dan Mi'raj itu adalah kejadian irrasional, maka ayatnya diawali dengan subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Subhanallah, Pak. Ya. Apa buah dari zikir itu? Buah dari zikir adalah akan bisa menenteramkan jiwa kita. Surat 13 ayat 28. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman hati mereka menjadi tentram karena dengan berzikir kepada Allah. Kata Allah, ala, hanya dengan zikir kepada Allah hati akan menjadi tentram. Artinya apa? Bahwa dengan zikir kepada Allah kita merasa bahwa senantiasa Allah itu berada di samping kita. Dalam surat Al-Hadid, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan dia bersama kalian di mana saja kalian berada. Jadi tentram, yakin kepada Allah. Seperti kita naik kendaraan, Pak. Pesawat begitu tingginya berapa ribu kaki, tentram hati. Kenapa? Yakin pilotnya berpengalaman. Tidak risau lagi. Kita naik bis, sekalipun ngebut itu bis, dia tidak merasa resah. Kenapa? Yakin supirnya bagus. Begitu kita naik kapal laut dengan kedalaman laut yang luar biasa, kita tidak khawatir. Kenapa? Ada nahodanya, adalah hebat. Nah itulah apa kita masih ragu kepada Allah dengan kehebatannya. Maka buah zikir itu adalah untuk menenteramkan hati. Ya. Bapak Ibu yang saya hormati, sangat terakhir sekali bahwa bentuk rasa cinta kepada Allah hendaknya kita usahakan harus ada uzlah. Uzlah itu artinya apa? Menyendiri di kesunyian hari, yaitu berdekatan dengan Allah di sepertiga akhir malam.
yaitu dengan sebutan tahajud. Itu bentuk rasa cinta kepada Allah, Pak. Teteskan air mata di situ meratapi dosa di masa yang silam. Bayangkan kuburan, bayangkan neraka yang begitu dahsyatnya Allah kabarkan dalam Al-Quran, siksanya yang luar biasa. Maka melalui tahajud itulah Allah akan memberikan jaminan, yaitu mendapatkan kedudukan yang terpuji. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'asaka rabbuka maqamam mahmuda. Surat 17 ayat 79 ya. Dan dari sebagian malam maka bertahajudlah. Melalui tahajud itu adalah merupakan sholat tambahan dan akan mendapatkan tempat yang terpuji. Usahakan itu. Karena apa? Tahajud itu adalah merupakan amalan para nabi dan rasul dan para aulia Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita hidup di alam dunia ini, semakin hari semakin baik, semakin hari sholat kita semakin khusyuk, sedekah kita semakin ikhlas, dan juga nanti pada saat meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Ada pertanyaan dulu? Waalaikumsalam. Pendek saja pertanyaan saya, apa ciri-ciri orang yang mencintai Allah dan orang-orang yang tidak mencintai Allah dalam kehidupan sehari-hari? Apakah orang-orang seperti itu bisa terlihat dalam sikap dan perbuatannya sehari-hari? Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ajilu bisolati qoblal fawat wa ajilu bitaubati qoblal maut. Ini pepatah Arab, bukan hadis. Segeralah sholat sebelum habis waktu dan bersegeralah bertobat sebelum datangnya maut. Ciri orang yang dicintai sama Allah, dia senang kepada kebaikan. Termasuk pada saat dia udah mendekati waktu sholat, siap-siap tuh. Ya. Karena apa? Dia senang dengan kebaikan. Jadi sebelum azan sudah gelar sejadah, Ibu. Kalau bapak-bapak sebelum azan sudah duduk di masjid ya. Ada yang itu. Insya Allah ya. Ini enggak tuh. Nanti aja sholat-sholatnya jam 2. Boleh nggak? Boleh. Tapi kan itu mendorong untuk ketidakhusyuan sholat, Pak. Kalau ibu komitmen dengan waktunya bagus, sholat sudah insya Allah akan khusyuk. Jadi itulah salah satu karakter orang yang cinta Allah adalah cinta dengan kebaikan. Dan takut sekali dia terjerumus dengan kemaksiatan itu. Takut banget itu. Takut murkanya Allah diberikan, takut kebencian Allah diberikan, barokahnya tidak diberikan, gitu ya. Nah itu Ibu ya jawabannya. Ada lagi? Bapak? Iya. Iya. Sumatera Barat dan Provinsi Aceh adalah provinsi yang paling minamnya paling baik, ya, paling bagus lah gitu ya. Dan NTB juga. Tapi kenapa yang dua provinsi ini selalu menimpa musibah? Ya bagaimana munafik, munafik besar dengan apa mereka tidak amanah yang berwenang ini melakukan operasi apa gratifikasi itu apa namanya itu korupsi atau yang rendahnya melakukan madan begitu. Ustaz, makasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kulla yusibana illa ma kataballahu lana. Jadi tidak ada musibah kecuali yang sudah tertera atau dicatat sama Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tidak akan ada asap kalau tidak ada api. Allah sudah mengamanahkan tadi, dunia ini harus dijaga, harus dipelihara, harus diolah
kemanfaatannya juga harus bersama-sama. Nah, jadi kenapa ada musibah? Boleh jadi adalah satu sebagai peringatan bagi kita. Karena musibahnya meskipun di tempat orang, boleh jadi yang berlaku maksiatnya di Jakarta. Ya kan? Kan tidak harus di sana yang berbuat kemaksiatan. Boleh jadi di sananya orang-orang soleh. Ya. Yang kedua, bahwa dengan musibah itu ada merupakan sayangnya Allah. Yang meninggal dunia boleh jadi dia sudah soleh, Allah wafatkan dengan melalui seperti itu. Kemudian boleh dijadikan azab bagi orang yang berlaku maksiat sehingga dia meninggal dunia. Azabnya sudah didahulukan atau menderita di alam dunia. Nah, jadi semua itu adalah atas perilaku makhluknya termasuk kita. Bukan semata Allah menurunkan musibah dengan serta-merta, tetapi ternyata di situ ada sebab akibatnya. Ya. Baik, demikian mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ja'al jamana hadza jam'an marhumah wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'sumah. Ya Allah, jadikanlah pertemuan ini pertemuan yang kau rahmati ya Allah. Perpisahannya setelah ini perpisahan yang terpelihara dari noda dan dosa ya Allah. Ampuni dosa dan kesalahan kami ya Allah, baik yang disengaja ataupun yang tidak ya Allah. Ampuni dosa dan kesalahan kedua orang tua kami ya Allah, baik yang masih ada ataupun yang sudah tiada ya Allah. Ya Allah, wafatkan kami dalam keadaan husnul khotimah ya Allah. Berikan kepada kami untuk kemampuan memperbaiki diri ya Allah. Memberikan kemampuan kepada kami untuk senantiasa melaksanakan ibadah dengan sebanyak-banyaknya ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.